Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan beberapa judul dari pemasangan pelepasan IUD, pemasangan pelepasan implan, dan pap smear IVA. Kita mulai dulu dengan pemasangan dan pelepasan IUD. Mungkin awalnya kita mulai dengan ketika ibu datang konseling untuk KB, mungkin kita harus bertanya dulu ini sebenarnya dia KB-nya mau jangka panjang atau jangka pendek. Karena kalau jangka panjang, jangka pendek, kebutuhan dia apa, baru kita tawarkan KB yang ada. Nah, kalau untuk jangka pendek sebenarnya kita lebih baik menawarkan yang obat makan atau suntikan hormonal gitu. Karena gampang melepaskan, gampang selesai. Kalau misalnya dia mau jangka panjang, baru kita tawarkan IUD ataupun implan. Misalnya 3 sampai 5 tahun ya baiknya sih kita tawarkan IUD atau implan. Tuh. Tapi memang setiap produk KB itu ada kelebihan dan kekurangan sesuai dengan kebutuhan ibunya. Apakah dia masih menyusui, ada riwayat penyakit penyerta lainnya, itu harus ditanya dahulu. Untuk KB IUD sendiri, sebaiknya kita tidak menawarkan IUD pada pasien-pasien yang memang ada riwayat infeksi menular seksual ataupun ada tumor dan ada riwayat kanker di ginekologi gitu. Yang pertama itu sebenarnya kita harus menyiapkan alat dahulu. IUD-nya kita masukkan ke dalam bak steril dan pastikan dia tetap steril ya. Jadi kalau kita membuka pun jangan kena tangan kita kalau kita tidak menggunakan handscoon steril, atau boleh minta bantuan untuk mengambilkan dengan handscoon steril masukkan ke bak yang tersedia. Kita pastikan dulu ibu sudah berkemih dan kandung kemih kosong. Kita posisikan ibu pada posisi litotomi, bukan di meja ginekologi dengan terbuka, dan lalu kita cuci tangan menggunakan handscoon. Kita membutuhkan spekulum, sonde, oval clamp, dan tenakulum untuk memegang cervix. Yang pertama, setelah ibu diposisikan, kita menggunakan spekulum biasa, tentunya dibersihkan dulu, lalu kita masukkan sampai kita menemukan porsio. Oke, kalau sudah menemukan porsio, dibuka dan sudah nampak, maka kita akan masuk ke manekin yang ini ya. Jadi setelah nampak porsio, itu sebaiknya porsionya dijepit. Oke, jepit dipegang supaya nggak lari-lari dia nanti waktu kita pemasangan. Lalu kita lakukan sondase, memastikan berapa panjang dari rahimnya. Biasanya sih kurang lebih 7 cm ya. Nah, fungsinya apa? Supaya kita bisa tahu nanti berapa senti yang mau kita masukkan inserternya ini. Karena di sini ada sentimeternya ya. Ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita hitung. Dan ini pastikan lengannya ini searah sama warna biru supaya tahu kita nanti arah masuknya. Biar dia terbukanya sempurna, nggak salah arah. Misalnya 7 ya. Oke. Nah, ini tadi kan sudah terbuka. Nah, kita masukkan ngikutin. Nah, nanti kalau sudah mentok, kita tarik inserternya ke bawah. Nah, kalau udah terbuka, dia pastikan terbuka bentuk T.
Baru kita tarik. Inserternya kita tarik. Nah, ini 2-3 cm dari serviks kita gunting. Oke. Nah, ini sih sebenarnya dia mestinya posisinya tetap di sini ya. Ini tadi karena keset dia ikut keluar. Mestinya dia tetap seperti ini di dalam. Oke, dia huruf T harus terbuka T-nya ya. Nah, selanjutnya kalau untuk membuka IUD, prosesnya sama, kita lakukan inspekulo dulu. Inspekulo dulu sampai dapat porsio, tapi kita nggak perlu pakai tenakulum ya. Nah, itu nanti yang 2-3 cm nampak tadi tinggal kita, dari bawah sini tinggal kita tarik aja. Pelan-pelan. Pelan-pelan jangan dipaksa kalau ada tahanan. Ya, dan pelan-pelan kita tarik. Nah, dan waktu sudah keluar kita pastikan dia lengkap. Ya, harus lengkap karena ya kalau ada yang tertinggal harus diambil. Oke. Selanjutnya kita ke pemasangan dan pelepasan implan. Ini juga sama, kita buka dulu, taruh di bak steril. Ya, implannya yang implan 2 ya, 2 isinya, 2 batang. Jadi kita perlu trokarnya sama bisturi ya. Oke. Ini tidak ada. Bang, mana ini? Kok nggak bisa masuk? Oh, udah bisa masuk. Oke, ini pertama kita harus tahu dulu pemasangan implan di mana. Dia di atas lipatan siku sekitar 8-10 cm. Dan baiknya di tangan yang non-dominan. Jadi kalau biasa menggunakan tangan kanan ya lakukan pemasangan di tangan kiri. Kalau memang kidal, lakukan pemasangan di tangan kanan. Oke. Nah, inilah kira-kira posisinya. Nah, jadi ibu sudah disuruh cuci tangan dulu, bersihkan, cuci tangan, posisi tiduran, kita marker, sebaiknya di marker, kurang lebih 8 cm tadi. Nah, lalu kita siapkan alatnya, kita cuci tangan pakai handscoon steril. Setelah kita marker, kita tahu mau di mana. Nah, ini kita pakai lidokain. Ya, pakai lidokain untuk menganestesi. Jadi boleh minta tolong sama asisten, bukakan. Lalu kita ambil lidokainnya kurang lebih. Nah, di sini di bekas yang udah kita tandai itu kita injeksinya sampai menggembung ya. Kalau sudah menggembung itu kita masukkan, kurang lebih bentuknya kayak V atau kayak kipas. Mau kiri dulu, kanan dulu boleh. Masukkan, kurang lebih 4 cm, karena panjangnya itu kurang lebih 3-4 cm ya. Nah, ini kita biuskan juga. Jangan sampai keluar jarumnya, pindah ke sebelahnya. Ya, sama kita bius. Oke. Nah, setelah dibius, lalu
Oh maaf tadi saya lupa ya, sebelum ibunya tiduran tuh kita tentunya harus pasang duk steril dulu, sama disinfektan dulu ya, seperti kita mau microsurgery. Nah, lalu ini trokarnya ada 2 tanda ya, yang di bawah kita anggap aja nomor 1, yang di atas 2 ya. Jadi fungsinya apa? Biar tahu kita sejauh mana untuk keluar masuknya, karena dia sekali masuk jangan keluar-keluar lagi. Oke. Yang pertama nih sudah kita pastikan yang tadi sudah tidak terasa dengan bisturi, kita lukai insisi kurang lebih 4 mili. Setelah di insisi 4 mili, itu untuk lubang masuk trokar ya. Nah, selanjutnya trokarnya kita masukkan, boleh kiri dulu, boleh kanan dulu. Ini dengan trokarnya ini kita masukkan. Oke, sampai tanda yang nomor 2. Oke. Nah, kita keluarkan inserternya ini. Kita masukkan 1. Biasanya sih semestinya nggak ini ya, biasanya sih dia gampang aja masuknya. Sambil dorong. Oke. Lalu selanjutnya kita bentuk satu lagi seperti ini. Nah, sampai batas yang 2. Ya kita isi lagi ke dalam. Lalu sama, didorong. Didorong sambil kita tarik. Nah, ini langsung lepas. Pastikan diraba dia di bawah kulit ya. Lalu bekas luka insisi tidak perlu dijahit, hanya didep aja kurang lebih 1 menit, lalu di plester. Pakai Hansaplast boleh ya. Untuk pelepasan sama ya, harus ibunya desinfektan dulu, cuci tangan dulu, lalu dipasang duk steril, kita disinfektan, kita raba dulu. Kalau teraba, jangan pas di ujung dari implannya ya, jangan pas di ujung, nanti kita jangan pas di ujung, naikkan sedikit kurang lebih 4 mili atau setengah senti ya. Itu sama kita lakukan pembiusan di daerah yang mau kita sayat. Lalu kita sayat kurang lebih sama 4 mili, nggak sampai setengah senti ya. Klem kecil. Mestinya kita pakai klem yang lebih kecil ya. Jadi kayak dicari aja ke dalam. Kalau memang ada jaringan ikat di sekitarnya, dipisah-pisahin aja. Lalu kita ambil dan tarik. Oke. Sama sebelahnya juga seperti itu. Kita pisah-pisahkan kalau memang ada jaringan ikat di sekitar dari implan tersebut, lalu kita tarik. Oke. Nah, sama ininya juga bekas luka tidak perlu dijahit, hanya perlu didep dan ditutup aja pakai pakai plester.